juga udah lama mimpi nggak lihat. Yuk, kali ini Om Ibi temenin Tante Mora yuk, temenin adik-adik ibadah di rumah. Ayo. Yuk, kita sapa dulu adik-adik di rumah. Ayo Tante. Selamat pagi Selamat pagi, adik-adik. adik-adik. Apa kabar semuanya? Wah, semoga sehat-sehat semua ya Tante, adik-adik di rumah. Ya betul, seperti Tante Mora dan Om Ibi juga hari ini sehat. Nah, hari ini matahari bersinar, udara segar. Ya, Kita bersyukur ya Om ya. Iya, kita bersyukur sekali Tante mendapat udara yang segar hari ini. Betul. Juga ada adik-adik di rumah yang udah menyelesaikan ujian kenaikan kelas. Nah, kita harus berterima kasih pada Tuhan Yesus. Adik-adik udah pada siap belum ya ini? Kayaknya udah Tante, ih, udah ganteng-ganteng, udah cantik-cantik tuh Tante. Oh, udah pada rapi, udah semangat untuk ibadah hari ini. Yuk Om ini kita berterima kasih pada Tuhan. Terima kasihnya satu aja atau gimana ya Om? Iya, ya banyak dong Tante, 1000. Oke, ada lagunya. Ada. Terima kasih 1000. Terima kasih 1000. Yuk Om. Bahagia Tante Mora sudah dicinta Betul. sama Tuhan. Sudah berterima kasih juga, sudah memuji nama Tuhan. Tapi kurang Tante Mora. Aku mau memuji Tuhan lagi deh. Adik-adik juga mau kan pasti? Pastinya mau. Tapi sebelum kita memulai ibadah ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Oke. Sikat doanya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk matahari yang bersinar, udara yang segar, tubuh yang sehat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah hari ini. Berkatilah Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu selama seminggu ini sampai kepada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wah Tante Mora, kita mau memuji Tuhan sekarang dengan lagu Segala Puji Syukur. Wah adik-adiknya pasti bisa nih di rumah nih. Pasti bisa. Yuk kita sama-sama puji Tuhan lagi. Yuk adik-adik bangkit berdiri sambil bersemangat kita memuji Tuhan.
Yang lagunya bahasa Inggris dong kali ini. Oh, bahasa Inggris. Yuk. Singing Glory Hallelujah. Oh, yuk kita bernyanyi adik-adik. Kita bernyanyi dengan semangat. Sing glory haleluya. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my sister, praise the Lord, hallelujah. Oh my brother, praise the Lord, hallelujah. Everybody praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Nah, Om Ibi, kita sudah memuji Tuhan. Nah, seringkali tapi karena kondisi COVID ini jadi takut, terus jadinya lupa untuk berdoa. Adik-adik di Jadi males rumah ya, ada Tante? nggak kayak gitu ya? Sering males ya berdoa jadi ya? males, jadinya cuman ya takut aja, tapi lupa berdoa, lupa memuji Tuhan. Ya, Tante, nah sekarang kita mau ajak adik-adik supaya jangan malas lagi berdoa. Di dalam kondisi seperti ini kita harus selalu berdoa sama Tuhan. Tetap percaya Tuhan menolong kita. Iya. Oke, adik-adik kita berdoa. Sikap doanya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu buat kami semua. Tuhan, terkadang kami malah ketakutan terus atau bahkan juga jadi lupa berdoa, jadi lupa baca Alkitab, juga jadi malas-malasan untuk belajar. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berjanji untuk menjadi anak yang taat padamu, untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tante Mora, bentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Udah gak sabar nih dengar firman Tuhan Kali ini apa ya? Dibawakan oleh Tante Tante Ana. Ana. Wah, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau puji Tuhan lagi, sekali lagi. Kita mau memuji. baca Alkitab dan doa setiap hari. Yuk Om Andre. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau ada wajah. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka dulu Alkitabnya ya. Kita buka dari Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Sudah? Kasih batas dulu. Kasih batas. Lalu sekarang buka Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Kisah Para Rasul 27 ayat 14 sampai 44. Sudah? Kasih tanda lagi, kasih batas lagi. Nah, nanti kita akan baca beberapa ayatnya. Sebelum itu, kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin kami, ajari kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan yang kami dengar hari ini.
pimpin dan berkati Tante Ana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pasti adik-adik sudah kenal dong yang namanya Paulus, ya kan? Kan beberapa minggu ini kita mendengar tentang Paulus di ibadah anak. Beberapa minggu yang lalu kita mendengar Paulus ada di Troas, ada di Korintus, ya masih ingat nggak? Nah, kali ini pun kita akan mendengarkan cerita tentang Paulus. Tapi Paulusnya kenapa atau Paulus ada di mana? Nanti kita lihat sama-sama. Paulus itu orang yang sangat luar biasa loh adik-adik. Dia begitu berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia dengan semangat, dengan berani memberitakan kabar baik tentang karya keselamatan Tuhan Yesus untuk semua orang. Sehingga banyak orang yang akhirnya menjadi percaya dan menerima anugerah keselamatan. Tapi adik-adik, perjalanan Paulus tidak mudah. Ada juga orang-orang yang tidak mau mendengar apa perkataan Paulus, apalagi menjadi percaya. Bahkan Paulus ditangkap, Paulus diadili seperti orang jahat, Paulus dipenjara. Padahal Paulus tidak berbuat kejahatan sedikit pun. Nah, tidak mudah adik-adik. Paulus melalui banyak kesulitan. Paulus ditangkap oleh orang-orang Romawi. Nah, dia mau dibawa nih adik-adik ke Roma. Sebagai tahanan, dia tidak hanya sendiri. Ada beberapa tahanan lain yang pastinya orang-orang yang jahat ya adik-adik, tapi Paulus bukan orang yang jahat, Paulus orang yang baik. Oleh pasukan Romawi, Paulus akan dibawa menghadap Kaisar Roma, naik sebuah kapal. Paulus sih udah bilang, kalau kita pergi sekarang nih naik kapal ke Roma, nanti kita akan kena kesulitan, kita akan melalui bahaya. Tapi Paulus tidak didengar adik-adik. Enggak, kata nahkoda kapal, aman kok, laut tenang. Akhirnya pergilah berlayar Paulus dengan beberapa tahanan dan banyak orang lagi yang lain menuju ke Roma. Memang sih betul, hari pertama wah lautnya tenang, wah sepertinya enak gitu ya berlayar ya. Tapi tiba-tiba adik-adik datang badai, datang angin yang kencang. Dibilangnya angin timur laut, itu badai yang sangat dahsyat. Akhirnya kapal yang dinaiki Paulus dan ratusan orang yang ada di situ terombang-ambing. Wah, bahaya sekali. Mereka bisa terancam tenggelam. Karena itu para awak kapal, para petugas kapal, ayo buang beberapa muatan supaya kapalnya tidak keberatan lalu tenggelam. Dibuang tuh adik-adik, muatan-muatan kapal termasuk bahan-bahan makanan gitu kali ya, dibuang ke laut. Tapi badainya tidak juga berhenti, badai masih berlangsung terus. Kalau tetap begini terus kita bisa tenggelam nih, kata petugas-petugas yang ada di kapal itu ya adik-adik. Buang lagi alat-alat yang lebih berat, dibuang ke laut supaya kapal menjadi lebih ringan. Tapi badai juga tidak berhenti adik-adik. Sudah berlangsung beberapa hari, badainya masih terus dan semakin besar. Wah, pada saat itu orang-orang yang ada di kapal sudah mulai hilang harapan. Mereka sudah mulai putus asa. Kita tidak akan selamat nih, kita pasti tenggelam nih, badainya tidak selesai-selesai, kita tidak akan sampai ke Roma. Nah, apa yang dikatakan oleh Paulus adik-adik kepada orang-orang pada saat itu? Mari kita baca ya. Kita baca perkataan Paulus di ayat 22 sampai 25. Tadi ya, Kisah Para Rasul 27 ayat 22 sampai 25. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini
aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Luar biasa ya adik-adik, karena Paulus loh, semua orang akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan ia berkata, ayat berapa ya? 25. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Paulus percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Wah, adik-adik, di tengah orang-orang yang putus asa, di tengah orang-orang yang hilang harapan akan selamat, Paulus menghibur, Paulus memberi kekuatan, Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan mereka semua. Mereka tidak akan mati, mereka tidak akan meninggal, mereka tidak akan tenggelam. Yang tenggelam hanya kapalnya aja. Tapi semua orang yang ada di situ, yang ada di kapal itu, semuanya akan selamat. Adik-adik, kondisi Paulus ini kalau kita bayangkan seperti kondisi kita sekarang nggak sih? Kita sekarang sedang menghadapi pandemi corona, ya kan? Suatu kondisi yang tidak menyenangkan, suatu kondisi yang membuat kita cemas, yang membuat kita takut. Kalau saat ini adik-adik merasa cemas, takut, atau bahkan mulai meragukan kasih Tuhan, mulai ragu akan pertolongan Tuhan, Tante mau ajak adik-adik, ingat lagi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita semua. Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus juru selamat kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita terus-terus ada dalam kesusahan. Tuhan Yesus juru selamat kita, Dia akan membebaskan kita semua dari kesusahan saat ini. Nah, kalau adik-adik sudah percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus akan menolong, bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita dari kesusahan ini, coba adik-adik lihat orang-orang di sekitar adik-adik, mama, papa, kakak atau adik, siapa lagi ya, oma mungkin atau opa yang bersama dengan adik-adik di rumah, lalu ada om tante atau mbak, siapapun yang ada di rumah adik-adik saat ini, coba lihat dan perhatikan apakah mereka mulai cemas, apakah mereka mulai takut, atau bahkan mereka mulai meragukan, Tuhan ini akan tolong gak sih? Mereka mulai meragukan, di mana sih nih Tuhan Yesus? Nah, adik-adik harus dengan berani, harus dengan penuh keyakinan bilang, katakan kepada semua orang yang ada di rumah adik-adik, Tuhan Yesus akan menolong kita. Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus akan membawa kita keluar dari kesusahan ini. Asalkan kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Nah, seperti Paulus ya adik-adik, dia menghibur dan menguatkan orang-orang yang ada di kapal bersama-sama dengan dia. Nah, sudah 14 hari nih adik-adik, kapal itu terombang-ambing oleh badai. Wah, lama juga ya, 14 hari di tengah laut dengan badai lagi ya. Apa yang terjadi setelah itu? Kita baca ya ayat 39 sampai 44.
Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Jadi setelah 14 hari mereka mulai melihat daratan, mulai ada harapan untuk selamat ya adik-adik. Wah, ada pantai, ada daratan. Mereka hanya tinggal membawa kapal itu ditiup angin untuk sampai ke daratan. Sedikit lagi, tapi di tengah-tengah itu ada busung pasir seperti gunung gitu ya, gunung yang ada di pinggir-pinggir laut gitu ya. Busung pasir, kapalnya nyangkut di situ. Ya, belum sampai ke darat kapalnya udah nyangkut. Nggak bisa lagi dong, kalau udah nyangkut mana bisa lagi ditiup angin sampai ke pantai. Nah, akhirnya berenang, ayo turun ke laut, berenang sampai ke pantai. Tapi tetap aja ada yang mau berbuat jahat sama Paulus. Kita bunuh aja nih tahanan-tahanan nih, supaya orang-orang yang jahat ini tidak melarikan diri. Tapi ingat, Tuhan Yesus selalu menjagai, Tuhan Yesus selalu melindungi Paulus. Dan akhirnya karena pertolongan seorang perwira, Paulus dan tahanan-tahanan yang lain dan semua orang yang ada di kapal bisa turun ke laut, berenang, dan sampailah mereka dengan selamat ke pantai. Wah, luar biasa ya adik-adik. Adik-adik lihat sendiri betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi Paulus. Dia menjagai Paulus meskipun dalam keadaan yang susah, meskipun harus menghadapi badai, menghadapi orang-orang yang mau berbuat jahat, tapi Tuhan selalu menjagai Paulus. Tuhan pun selalu menjagai adik-adik. Tuhan selalu akan memberikan kebaikan buat adik-adik. Meskipun yang kita rasakan sekarang adalah kesusahan, kesulitan, tapi dengan penuh percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan selalu bisa melihat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Seperti ayat hafalan kita hari ini, Roma 8 ayat 28. Tadi sudah dikasih batas kan ya? Kita buka yuk. Roma 8 ayat 28. Kita baca sama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bisa nggak dihafal? Sedikit-sedikit kita hafal ya. Kita baca sekali lagi perlahan-lahan. Kalau adik-adik yang sudah besar, yang sudah kelas 5, kelas 6 sudah bisa menghafal, boleh ditutup Alkitabnya. Adik-adik yang kecil yang masih kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 masih boleh dibaca Alkitabnya. Dibuka. Yuk sekali lagi. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Adik-adik, jadi setelah ini aktivitas kita nih ya, aktivitas kita hari ini. Setelah ibadah anak selesai, adik-adik boleh datang
ke mama, ke papa, boleh datang ke siapapun yang ada di rumah adik-adik saat ini, bilang sama mereka, tenang ma, tenang pak, Tuhan Yesus akan menolong kita, Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita, Tuhan Yesus akan membawa kita keluar dari kesusahan saat ini, gitu ya. Bisa ya, pasti bisa. Dengan berani, dengan semangat, kita lakukan apa yang seperti Paulus lakukan. Hebat adik-adik semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena melalui firman ini kami boleh diteguhkan, kami boleh dibuat semakin percaya kepada Tuhan Yesus dan terus berharap atas pertolongan Tuhan dalam kami menghadapi kesusahan kami saat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, seperti Paulus yang boleh selalu menghibur dan menguatkan orang-orang yang sedang kesusahan di atas kapal bersama dengan dia, kita pun bisa menjadi lilin yang gemerlap di tengah keluarga kita, di tengah keluarga adik-adik. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan sebentar lagi, Yesus berpesan dalam malam gelap. Cerita minggu ini bagus sekali ya. Walaupun dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus tetap menyertai dan menolong kita semua. Betul sekali. Nah, kita sekarang mau mengucap syukur dengan persembahan yang akan kita bawa untuk Tuhan. Nah, adik-adik, persembahannya dimasukkan di dalam amplop putih seperti ini. Ditulis nama adik-adik, misalkan namanya Malvin, AK jam 10, tanggalnya 14 Juni 2020. Nanti kalau kita sudah ibadah di gereja, dibawa ya adik-adik ya. Nah, sambil kita memberi persembahan, kita memuji nama Tuhan lagi dengan lagu Betapa Hatiku. Yo Andre. Sudah memberi persembahan, sekarang saatnya kita untuk berdoa persembahan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami sudah bisa hadir di ibadah ini di rumah masing-masing, dan kami sudah memberi persembahan kami untuk Tuhan dan untuk gereja. Terima kasih Tuhan, kiranya persembahan ini bisa dipergunakan untuk hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, Om,
kita sudah mau di penghujung acara. Tapi sebelumnya nih kita Ibadah, punya penghujung ibadah. Iya. Kan sekolah minggu ya. Nah, kita punya pesan-pesan nih untuk adik-adik. Pesannya apa ya, Om? Pesannya, karena kita sekarang masih dalam keadaan COVID-19, kita mau mengikuti aturan-aturan kesehatan, Tante. Kita mau selalu pakai ini. Oh, pakai masker. Iya, Kalau- dimanapun berada ya, Tante ya. Kalau kita keluar rumah Kalau keluar rumah atau kalau lagi di rumah misalkan kita lagi sakit, kita harus pakai. masker. Terus apa lagi, Tante Mora? Cuci tangan dengan baik, dengan bersih, pakai sabun di air mengalir. Kemudian kalau lagi keluar selalu bawa hand sanitizer. Kemudian makan makanan yang sehat, Tante Mora. Tuh. Untuk menjaga kondisi kita supaya gak gampang sakit. supaya virus-virus terhindar dari kita, dan selalu nih tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan untuk selalu menjaga kita. Adik-adik, seperti Paulus yang menguatkan orang-orang sekitar, nah Tuhan Yesus juga berpesan untuk kita nih, adik-adik, untuk menjadi lilin gemerlap untuk orang-orang sekitarnya, Tante Mora. Betul, walaupun adik-adiknya di rumah, tapi juga harus bisa menguatkan orang-orang di rumah. Betul. Nah, sekarang kita mau bernyanyi sekali lagi, menyanyikan lagu Yesus Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam, kamu ada di gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Nah, adik-adik, besok nih adik-adik yang kelas 6 menunggu pengumuman. Iya, Tante Mora ya? Iya. Oh, deg-degan tuh pasti, Tante Oh, Mora. deg-degan sekali. Nah, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik ya. Doa penutup. Oke, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami sudah mengikuti ibadah ini, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan dengan lagu-lagu pujian. Saatnya kami ingin menyelesaikan ibadah ini dengan berdoa, dengan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kami sudah dalam kondisi sehat selama ini. Kami sudah menyelesaikan studi kami, menyelesaikan ujian akhir kami, dan kami sedang menunggu hasilnya yang Tuhan berikan yang terbaik untuk kami semua. Kami berdoa juga untuk papa mama, keluarga-keluarga kami, walaupun kami tidak bisa bertemu, tapi kami percaya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi dan menolong keluarga kami semua. Kami berdoa untuk om tante sekolah minggu juga untuk bisa selalu sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Teman-teman tetap semangat ya, terus berdoa dan selalu bersandar pada Tuhan. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Jangan lupa cuci tangan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Lagi?
Lagi, boleh. Yusuf diangkat ya sama Firaun menjadi Raja. ya menjadi jadi raja di wilayahnya Firaun ya, jadi pejabat tinggi di negaranya Firaun. Nah, adik-adik ketika kita percaya pada pertolongan Tuhan, ternyata Tuhan sanggup menolong kita melalui orang lain. Ya Dara, mau cerita Dara? Padahal tante omnya kangen deh dengan suaranya. Atau Grace ya? Tante punya tebak-tebakan nih, Om Roy. Yeay. Ada tebak-tebakan nih, nanti Om Roy yang share ya. Yang bisa tebak, langsung tulis di chat jawabannya. Oke, ayo. Jawabannya. Siapa cepat dia dapat jawaban. Ayo, siapa cepat dia dapat. Ada satu sobatku. Ayo Ada di chat. satu sobatku. Ayo. Yang bisa di Gimana chat langsung. catatan? Oh ada, angkanya ya? Sobatku. Oke. Hebat semuanya ya. Ada satu.